Berawal dari orang-orang Farisi yang ingin menjerat Yesus, berawal dari pertanyaan, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Yesus pun dengan tegas menjawab, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib diberikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Injil ingin berbicara tentang apa sih? Hari ini Injil berbicara tentang uang, pajak, dan kepemilikan. Semua yang punya negara, kembalikan kepada negara. Semua yang punya Allah, kembalikan kepada Allah. Pertanyaannya adalah, kalau semua dikembalikan kepada pemiliknya, kita ini punya apa? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pernah nggak membayangkan apa jadinya kalau Yesus menjawab lain saat Yesus ditanya, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Sebenarnya jawabannya kan cuma dua ya, boleh atau tidak. Tapi kenapa Yesus tidak menjawab secara tegas, boleh atau tidak? Jawabannya karena Yesus mengetahui kejahatan dalam hati mereka. Maka ia pun berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Dan saat mereka membawa 1 dinar kepada Yesus, Yesus pun bertanya, gambar dan tulisan siapakah ini? Gambar dan tulisan kaisar, jawab mereka. Maka terjadilah jawaban yang sangat epik, yang sangat sampai sekarang perkataan Yesus itu masih diingat oleh semua orang. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Sekarang pernah nggak kita membayangkan kalau Yesus menjawab langsung, boleh tidak bayar pajak? Apa yang terjadi? Yang terjadi pasti Yesus akan terkena jebakan dan jeratan orang-orang Farisi itu. Karena apapun jawabannya, pasti Yesus akan tetap disalahkan. Kalau jawab, boleh bayar pajak, maka para pengikut Yesus yang kontra dengan pemerintah saat itu pasti akan langsung menjauhi Yesus dan menganggap Yesus pro pemerintah. Sedangkan kalau Yesus menjawab tidak boleh bayar pajak, maka yang terjadi Yesus pasti akan langsung ditangkap dan dianggap pemberontak. Dan apapun jawabannya, Yesus itu akan dipakai sampai sekarang tentang bagaimana kita harus membayar pajak. Tentu kita sebagai pengikutnya pasti akan mengikuti jawaban Yesus. Kalau Yesus berkata boleh bayar pajak, ya pasti kita akan bayar pajak. Tapi kalau Yesus berkata tidak boleh bayar pajak, maka kita pun tidak akan membayar pajak. Tapi dengan jawaban yang abu-abu itu, Yesus ingin mengembalikan kepada kita lagi. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dengan kata lain, bayar pajak itu wajib, tapi memberikan segala sesuatu kepunyaan Allah juga sama wajibnya dan sama pentingnya untuk dikembalikan kepada Allah. Lantas, bagaimana dengan kita sekarang ini? Apakah kita wajib membayar pajak? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, sekarang lihat koin ini. Koin 1000. Nah, dalam koin ini tidak ada gambar kaisar atau presiden kita. Begitupun dalam pecahan 500, 200, dan 100. Tidak ada satupun yang menggambarkan presiden kita. Begitupun dengan uang kertas kita. Tidak ada satupun gambar Presiden Jokowinya. Berarti jawaban Yesus itu gugur. Berarti kita nggak perlu bayar pajak dong.
Kan uang itu tidak ada gambar presidennya. Kalaupun ada paling cuma ada gambar pahlawan atau gambar Presiden Soekarno dan Bung Hatta. Terus apakah kita harus memberikan uang kita itu kepada pahlawan kita? Atau karena nggak ada gambar Presiden Jokowinya, kita nggak mesti bayar pajak dong ke negara? Karena mungkin tidak ada kali ya satu negara pun di dunia ini yang mencantumkan foto presidennya di uang negaranya. Di sini yang penting bukan fotonya, tapi pembuatnya. Jadi kalau yang buat itu uang itu negara, ya dikembalikan ke negara. Bayarlah pajak ke negara. Itu sebabnya di uang kita tertulis Bank Indonesia. Karena semua pajak itu akhirnya akan dikembalikan ke Bank Indonesia juga. Tapi di sini perlu diingat dan perlu digarisbawahi juga. Berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini yang kadang kita suka lupa. Sekarang kalau uang tadi adalah kepunyaan negara dan wajib kita kembalikan kepada negara, sekarang apa saja kepunyaan Allah? Apa yang wajib kita berikan kepada Allah? Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah diri kita sendiri. Sama seperti uang koin tadi, pembuatnya adalah negara dan wajib dikembalikan kepada negara, maka kita pun sebagai buatan Allah juga wajib memberikan diri kita kepada Allah sendiri. Caranya dengan apa? Pastinya dengan cara melayani Allah. Sama seperti pajak tadi, kadang kita suka pelit dan hitung-hitungan kalau disuruh bayar pajak. Alasannya selalu klise. Karena uang pajak itu yang kita bayarkan tidak secara langsung kita dapat rasakan manfaatnya. Begitupun dengan Allah. Kadang kita suka hitung-hitungan dengan Allah. Contoh, Tuhan, aku suka menderma, aku sudah memberikan kolekte yang banyak kepadamu. Jadi, hapuskanlah dosaku ya Tuhan. Contoh lain, Tuhan, aku sudah melayanimu dengan menjadi pemakmur, ikut kur, jadi diakon dan sebagainya. Tapi aku minta kau balas aku ya dengan cara menyejahterakan aku. Jadikan aku kaya ya Tuhan. Gak mau tahu gimana caranya. Kalau aku gak kaya, aku gak mau melayani engkau lagi. Dan masih banyak contoh yang lain. Yang intinya memberikan semuanya itu tidak dengan ikhlas. Atau ada orang yang tidak mau melayani Tuhan, tidak mau ke gereja kalau hidupnya belum berkecukupan. Lebih baik hari minggunya dipakai untuk mencari uang, beradang atau malas-malasan di rumah. Atau ada orang yang berpikir, hidupnya begini-gini saja, buat apa melayani Tuhan? Pokoknya hidupnya untuk diri sendirinya lah. Nggak mau mikirin orang lain, apalagi mikirin Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya tidak akan panjang lebar untuk menasihati saudara-saudari terkasih. Saya hanya bisa berkata, sadar. Semua ini hanya titipan. Berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Karena bila kamu menahan apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, maka Allah akan mengambil paksa apa yang kamu punyai. Allah akan mengambil apa yang kamu kumpulkan selama ini. Dan semuanya akan terasa sia-sia. Dan balik lagi ke pertanyaan awal tadi, kalau semua dikembalikan kepada pemiliknya, kita ini punya apa? Ya pasti jawabannya kita nggak punya apa-apa. Karena sudah jelas ya, kita lahir tidak memiliki apa-apa, mati pun tidak membawa apa-apa. Inilah yang disebut konsep semuanya itu hanyalah titipan. Semua hal di dunia ini
pasti ada yang punya, dan pada akhirnya harus dikembalikan ke yang punyanya juga. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, marilah kita menyadari akan hal itu. Dan bahwa kita ini kepunyaan Allah, maka sudah sepatutnya kita memberikan diri kita kepada Allah. Marilah kita belajar untuk memberikan kepada Allah apa yang wajib kita berikan kepada Allah. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.